Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jaa bidinil haqqi wa 'ala dinihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in syahid. Lahul hikmatu fi amrihi وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إلى آخره. وقد قال الله latattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltuhu. Qila al-yahud wa nasara Rasul sallallahu alaihi wasallam qala rawahu Bukhari wa Muslim. Dari jamaah Al-Jannudin Asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini masih Allah curahkan banyak karunia kepada kita, lebih-lebih nikmat sehat, nikmat sempat, kemudian juga nikmat iman, nikmat Islam, dan juga alhamdulillah malam ini Allah turunkan hujan dari langit, dan hujan itu menjadikan kita semakin sejuk, semakin segar, fresh. Kalau dulu di masa Nabi itu, kalau pas perang Badar itu ada hujan turun, makanya akhirnya an-nu'as, ngantuk. Dan bahasa Arab itu kalau ngantuk berarti rahmat juga. Kenapa? Karena orang itu kalau apalagi sekarang misalkan di Palestina bom di mana-mana, kemudian kok masih bisa ngantuk? Mestinya kan nggak bisa tidur karena punya bom. Ini kok bisa ngantuk? Berarti rahmat Allah turun. Kalau di Indonesia ini masya Allah tenang, dan itu menjadi lambang bahwa kita tidak kita mau bersyukur kepada tidak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita betul dimanja betul oleh Allah. Berjamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sudah masuk tahun miladiyah. Saya tidak mengatakan tahun baru Masehi, tahun miladiyah, tahun baru miladiyah, bukan Masehi. Saya nanti sepakat dengan pemahaman yang dipakai oleh ulama, karena memang hakikatnya tahun baru Masehi itu sebenarnya ide awalnya adalah dilakukan oleh orang merupakan peradaban Romawi kuno yang kemudian itu istilahnya karena mereka itu menyembah dewa Janus, dan kemudian akhirnya diabadikan di setiap 1 Januari di malamnya dia dirayakan besar-besaran, semewah mungkin, sebesar mungkin, semahal mungkin. Dalam rangka apa? Untuk menghormati dewa Janus. Makanya istilah Januari
itu sebenarnya berkata Janus. Dan Romawi itu alirannya, pahamnya adalah paham paganisme. Paganisme itu penyembah dewa. Makanya kalau sebenarnya kita mendapat selamat tahun baru secara nggak langsung kita sebenarnya sepakat dengan mereka yang menyembah dewa Janus, lalu dewa matahari, lalu dewa. Para jamaah yang dimasukkan Allah, namun itu dibesar-besarkan sampai hari ini karena mereka yang menguasai masa media, bahkan tidak sedikit dari media-media mainstream di Indonesia yang menyiarkan besar-besar untuk peristiwa tahun pergantian tahun Masehi. Berjamaah yang dimasukkan maka mestinya kita umat Islam harus memikirkan itu apa awalnya dari mana. Ternyata dari Romawi kuno. Saya beringat ada satu hadis yang menarik. Nabi itu pernah nanti itu umat itu akan dikendalikan oleh seorang rajulun min qahtan. Di hadis Bukhari. Rajulun min qahtan. Setelah saya baca di syaratnya, rajulun min qahtan itu ternyata adalah mereka bangsa Romawi. Masya Allah. Jadi Romawi itu walaupun lama sekali ya, sekitar tahun 46 sebelum Masehi kejadiannya awalnya, kemudian tahun baru awalnya juga sekitar 46 sebelum Masehi, itu sebelum Masehi lama sekali. Sehingga kemudian sampai hari ini diperingati sekian banyak orang dan semakin tahu semakin besar. Oleh karena itu kita umat Islam jangan latah, jangan tasabuh mengikuti tingkah laku orang. Maka tadi saya sampaikan di hadis tadi, latat tabi'an sunana man kana qablakum sibran bisibrin dira'an bidira'an. Sungguh kalian nanti akan mengikuti sunana man kana qablakum. Di sini menggunakan sunana. Sunana itu jamak dari sunnatun. Maknanya apa? Sunnah itu adalah torek, cara, metode, gaya hidup, gaya berpikirnya seperti orang-orang sebelum kalian. Bahkan mereka itu kata Nabi, sibran bisibrin, kalian akan pasti mengikuti mereka. Sedikit sejengkal, demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Jadi pelan-pelan itu pasti. Masya Allah. Bahkan Nabi mengatakan lau dakhalu juhrat dabbin, seandainya mereka ini masuk ke lubang biawak. Juhrat dabbin itu saya baca di syaratnya soal itu ini. Juhrat dabbin laknun, lumpur yang berbau busuk. Baunya lumpurnya enggak enak. Enak juga gak enak, busuk sempit, yang namanya lubangnya bedol. Tapi suatu ketika nanti kalian akan masuk di sana. Kenapa? Karena pengaruhnya dahsyat, begitu dahsyat kepada kita. Masya Allah. Karena dahsyatnya pengaruh itu sehingga kita nggak sadar ternyata kita sudah masuk ke lubang biawak. Sambil kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasul, apakah Yahudi wa Nasrani, apakah mereka Yahudi wa Nasrani? Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'al siapa? Kemarin pernah saya sampaikan, jadi musuh terbesar kita umat Islam itu adalah Yahudi wa Nasrani. Al-Quran begitu menjelaskan banyak sekali tentang Yahudi wa Nasrani, tapi tidak pernah dijelaskan oleh Al-Quran kehancuran Yahudi wa Nasrani. Kamu sanggup? Habis. Al-Quran hancur. Kamu sanggup? Kamu nyanggup? Habis. Tapi ada kehancuran kaum Yahudi wa Nasrani.
nggak ada Yahudi wa Nasrani, ya nggak ada musuh lagi, lempeng aja di kiamat. Karena manusia tersisa untuk kita ini. Makanya ketika kalian baca sholat, membaca saat sholat, membaca Al-Fatihah minimal 17 kali kita setiap rakaat baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah, jalan yang orang yang kau beri nikmat, dan bukan jalan yang orang yang kau murkai, dan bukan jalan yang orang yang tersesat. Ternyata al-maghdub, kalau Nabi SAW al-Yahud, maghdub dia Yahudi, dhalim an-Nasara. Berarti minimal kita ini berlindung kepada Allah, melaknat Yahudi wa Nasara 17 kali dalam sehari semalam. Karena bahayanya dahsyat. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Pikiran kita ini, apa kita nggak bisa? Kenapa kita minta tunjukkan jalan yang lurus? Bukan. Ternyata di dalam sekian bertafsir mengartikan yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, artinya apa itu? Apa? Istiqomah kita dalam jalan lurus. Karena hati kita beda-beda. Kadang Yazid, goyang lurus, iman kadang bertambah, kadang berkurang. Makanya perlu minta pada Allah biar istiqomah di dalam benar. Sampai kapan? Sampai nanti panjenengan di akhir hayat. Makanya kalau kita lihat di ayat Al-Quran, karena di ayat Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita apa ini? Bil khayatin wa dunya. Jadi dengan ujian, dengan berupa kematian, ujian kehidupan dan kematian. Coba kita lihat. Ternyata di ayat itu maksudnya ujian kehidupan ini jelas. Hayat dunia. Lalu orang hidup juga masih uji. Tapi ada ujian kematian. Ternyata ujian kematian di situ adalah ujian di saat panjenengan syahadatul maut. Karena nggak banyak orang bisa sukses menghadapi syahadatul maut. Walaupun mungkin trainingnya luar biasa untuk bisa menghadapi syahadatul maut dengan membiasakan la ilaha illallah, zikir, tasbih, dan sebagainya. Tapi di saat kita menghadapi syahadatul maut belum tentu sukses. Tidak banyak sholatnya kita luar biasa, belum tentu menghadapi syahadatul maut yang sukses. Makanya kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata di situ al-maghdub, maghdub itu yang Yahudi. Walaupun dia bukan manusia. Masya Allah. Jadi kita ini setiap saat itu berhadapan dengan mereka. Dan pengaruhnya dahsyat. Makanya saya coba di hadis lain misalkan. Kita lihat badiru bil a'mal fitan, kata Nabi, bersegeralah kalian untuk melakukan amal soleh, jangan tunda, jangan tunda, jangan tunda. Mengapa? Setakun fitan, karena akan muncul banyak fitnah. Fitan itu jamak dari fitnah tuh, banyak fitnah. Fitan. Kata Nabi dijelaskan, gimana fitnah? Aku ilailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap. Yang namanya malam, punten, betul jelas kapan berakhir, dari mana asalnya, semuanya ujung-ujung hadir, ujung-ujung hilang. Tidak fitnah. Kemudian ciri-cirinya ujian itu aneh. Apa kata Nabi? Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yani mu'minan bi'arati minad dunya. Masya Allah. Ternyata ujiannya itu apa?
ciri-cirinya unik ujiannya. Orang di saat dia pagi hari dia beriman, sorenya tidak kafir, sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Masya Allah. Kok cepat ini ada apa? Saya baca sekian banyak syarat, ternyata memang pengaruhnya dahsyat. Ternyata yang maksud di sini ada pemikiran, ujian pemikiran, ujian informasi kita berkelintang di sekitar diri kita yang luar biasa. Ya namanya sosial media, ujian media apa saja sudah masuk. Dan hampir sekarang ini tidak ada orang yang bisa lepas dari HP ya. Yang namanya informasi ini bisa jelek, mengajak kekafiran, mengajak tauhid, campur aduk, nggak bisa dibilang. Oh ini mengajak musyrik, oh ini mengajak. Dan sekarang kalau dengan cek di TikTok itu ada biasanya live. Itu apa? Cek kodam. Cek kodam itu live. Langsung dengan namanya bukan ada namanya Muslim. Di belakang Anda ada ini. Dan itu cek kodam itu yang saya lihat itu sampai ribuan. Ini kan dahsyat. Dan itu kita nggak sadar nggak percaya. Oleh karena itu para jamaah yang menjadi Subhanahu wa ta'ala, betul tadi Nabi mengatakan, mengapa sampai begitu luar biasa? Karena Nabi memberikan kesimpulan, ya bina di arafin. Karena mereka menjual agama dengan kepingan. Ternyata ujung-ujungnya ya lurus. UUD ujung-ujungnya duit. Bagaimana bisa? Mungkin itu sebagai perantara kajian malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan, sabaran, dan kita diberikan kemampuan untuk menghadapi semua ujian-ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita Kitabul Maram. Masuk Kitabul Adab ini kita sekarang hadis nomor Wa'an ibni Umar wa Aisyah. Kalau di sana ini nomor 150. Wa'an ibni Umar lan saking ibnu Umar wa Aisyah lan saking Aisyah. Hilang panjang. Ngucap arune sinten? Abdullah ibnu Umar dan Aisyah. Jadi Aisyah ini luar biasa cerdas. Istri Nabi yang luar biasa itu kecerdasannya Aisyah. Tapi istri Nabi yang luar biasa perjuangannya dalam membela Nabi, kemudian kesabarannya dalam menghadapi bersama Nabi, Siti Khadijah. Kalau Aisyah cerdas. Dan banyak kasus-kasus ketika sahabat menyatakan, oh Nabi mengatakan begini, Nabi mengatakan begini, Aisyah menentang juga. Enggak, Nabi enggak begitu. Itu banyak sekali ya. Memahami ayat begini dibantah ya. Memang luar biasa itu cara. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Bilalan satamne utawi Bilal. Bilal yang dimaksud adalah Bilal bin Rabah, seorang budak. Karena kenapa? Itu yu'addimu adam sama Bilal. Bilal yang kelawan waktu wengi. Jadi Nabi itu menunjuk Bilal untuk adzan di malam. Karena Bilal itu memiliki suara yang khas.
Nabi itu ajabal sultan. Jadi Nabi memilih Bilal kenapa? Karena Nabi kagum dengan suara. Makanya adzan itu nggak ambil suara. Nabi dulu selektif. Ya mungkin ada semacam kontes itu atau pemilihan adzan. Makanya termasuk santri aja santri itu nggak suaranya kayak enak. Ada, jangan. Yang suaranya enak juga begitu ya sekiranya jangan menunggu. Kalau memang waktunya sudah tiba. Itu harus selektif. Nabi sendiri memilih ya karena Nabi kan tidak asal adanya. Fakulu ketika azan di malam hari di azan sebelah subuh. Fakulu mengkomangan surah kabeh wasrahu lan umbi surah kabeh. Berarti untuk bagi mereka yang puasa diperbolehkan mereka untuk makan sahur, makan dan minum. Karena ada nilai. Saya teringat di Arafah dulu ada malam ketika masih ada Pak Abdurrahman, bapaknya Pak Mujib Awalid, saya teringat di sini ada yang malam-malam itu, sampai di Ramadan, oleh Pak Abdurrahman dikasih sangoni, yang belum mau ada malam sangoni, saya teringat, saya ingat ya barangkali mungkin yang lain juga sama. Dan di tempat lain, bukan ini termasuk di Wonogiri, di tempat mertua persis jam 3:04, jam 3:30 itu mesti ada malam. Dan Wonogiri, gunung ada malam. Ada subuh itu 2 kali, ada subuh ada malam. Setelah itu, ya habis azan. Itu sudah selesai. Kemudian ada yang sholat di masjid, ada yang sholat di rumah, sholat malam untuk membangunkan orang yang hidup. Kata yunadi sehingga diadani, sehingga ada sopo ibnu Umi Maktum, ibnu Umi Maktum. Ibnu Maktum itu seorang yang buta. Jadi piyambaknya itu buta dan tidak mungkin tahu waktu. Mungkin ngertos di jam piro kan. Makanya akhirnya wa kana lam amma sapa Abdullah Umi Maktum atau ibnu Umi Maktum iku rajulan lanang akmakan unta. La yunadi ora adzan sapa ibnu Umi Maktum hatta sehingga yuqala diucapake lahu maring Abdullah Umi Maktum atau ibnu Umi Maktum asbahta bersubuh waktunya monggo adzan bersubuh istilah Arabnya asbahta bersubuh ini kita balik monggo muttafaqun wa fi akhirih lan ing dalam akhir riwayat akhir lafaz hadis ini iku idrajun fi akhir lagi ing dalam akhir riwayat matan hadis ini idrajun utawi kemasukan terselip lafaz lain. Jadi ada yang terselip itu gini dengan kita dengan ada kalimat ada koma. Inna bilalan yu'adzinu bilaili faqulu wasrahu hatta yunadiya ibnu Umi Maktum koma. Nah ini terselipnya. Wa kana rajulan a'ma. Ini tambah. Dari mana tahu? Ini keterangan langsung dari Ibnu Hajar yang menyusun kitab Bulughul Maram.
Jadi yang kita belum marah memberikan keterangan. Nah, ini idroj, ini dimasukkan terselip kalimat lain yang sebenarnya dalam hadis tidak ada. Gitu. Namun ini menjadi bayan sebagai penjelas bahwasanya siapa sih beliau makhluk. Akhirnya kita tahu, dan yang ada di makhluk itu nggak mungkin dia bisa tahu waktu, dia buta. Dan dia bisa ada kalau ada semuting, ada yang memutingnya wakil dan orang itu yang tahu persis tentang waktunya kapan harus ada subuh. Inilah yang dalam hadis ini. Para jamaah yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, kesimpulan dari hadis ini yang pertama, jawazul ittakhadha mu'adzanain di masjidil wahid. Bolehnya mengangkat dua muadzin dalam satu masjid. Adzan malam sendiri ada sendiri, adzan ini ada sendiri, adzan siang zuhur ada sendiri. Jadi dua orang. Wa yastaqiqu ta'atuhuma bil adzan, dan disukainya atau dianjurkannya untuk bergantian atau dilongker atau bergantian dalam adzan itu, karena di dua orang sama juga siang ya malam ya. Yang pertama. Yang kedua, masra'iyatun ayyu'addina kullu wahidin minhuma fi waqtin khas al-maqdum. Maka disyariatkannya untuk adzan pada setiap salah satu dari kedua mereka itu dari waktu-waktu yang khusus. Kayak bilang, gitu ya, karena waktu malam ya, ada malam. Abu Ibnu Maktum khusus panjenengan ada subuh ya, ada butok itu di jadwal khusus. Lalu lama waktu adzan hada min adzannya apa? Jadi sehingga dia tahu, dan dia untuk memberitahukan waktu adzan itu kapan adzannya harus tahu. Ini kapan yang terakhir adzannya, kapan ini waktu awalnya. Kemudian yang ketiga, istighbaru ayyakuna adzan ala makanin alim. Nah, ini kalau zaman dulu ya. Sekarang kan enggak usah. Ini disyariatkannya atau disukainya, dianjurkannya untuk adzan itu di tempat alim yang tinggi. Nah, dari tempatnya harus tinggi. Misalnya kan dengan ada speaker. Misalnya speaker ada medianya speaker. Zaman dulu nggak ada speaker, nanti harus naik dulu ke, kalau naik dulu di bukit, baru ada. Ya mungkin pas sekarang itu dipraktekkan pas lampu mati kemarin itu. Wah, dan sini di atas lampu mati ada. Liqauli fi ba'd al-fadhil hadis fama kana bainahuma illa ayyas'uda hadha wa yanzilu hadha. Makanya dalam sebuah hadis lain Nabi SAW bersabda, maka tidaklah di antara keduanya itu melainkan dia naik ke satu tempat dan dia turun ke tempat itu. Nah, setiap kali naik ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, jawazul adzan a'ma idza wajada fi may yakhbaru bidukhuli waqtil adzan. Bolehnya adzan atau muadzin itu seorang yang buta.
Dan itu syaratnya dia harus ada orang yang mendampingi, yang pendampingnya itu tahu persis kapan waktunya tiba, kapan waktu sholat itu tiba. Boleh, tapi harus ada yang tahu waktunya karena dia bukan. Kemudian ada lagi yang mengatakan jawazul adzan di sholat subuh qabla waqtiha. Bolehnya adzan untuk sholat subuh tapi belum waktunya. Dia tujuannya untuk membangunkan. Dan ini bahkan Imam Al-Hanabilah, madzhab Imam Ahmad bin Hanbal itu membolehkan adzan sampai awal. Tapi saya pernah dengar ya dari beberapa dulu jam mantap. Ternyata ya mungkin pakai dasar pendapat ini Imam Ahmad bin Hanbal. Namun ternyata di dalam kajian Imam Bukhari ternyata hadis yang menjelaskan sampai adzan di tengah malam itu lain. Hadisnya ternyata tidak kuat. Kemudian berikutnya yang keenam, jawazul akli wa surbi limazid syam. Limurid syam. Jadi bolehnya makan dan minum bagi yang ingin berpuasa. Hatta yatabayyana sunnah, sehingga sampai datang begitu jelas kapan waktu subuhnya tiba. Kalau sekarang kan gampang Pak ya, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, HP, talenta itu enak. Oh, waktu subuh kurang 2 menit. Waktu subuh imsak kurang 2 menit. Enak jelas. Zaman Nabi kan nggak ada. Nah, itu mengenai HP jam rene. Waktunya kita tahu kapan subuh kapan. Gelap semua. Bayangkan. Masya Allah. Mungkin semangatnya para sahabat untuk puasa, semangatnya para sahabat untuk sholat malam, sholat subuh luar biasa. Kita ini jalan-jalan sepadan kabur, masjid padat. Ternyata kita males masjid. Zaman Nabi itu belum berhadapan dengan musim dingin. Masya Allah. Kemarin Mumtaz itu saya, wah di sini ya musim berdidih, adem ya masa. Jadi di sana tuh 11 sampai 12 derajat Celcius di Mesir. Nanti kumpul tanya dulu. Lah kalau di Indonesia paling pinter kita aja. Paling pacet itu berapa? Malam paling dingin berapa? Mungkin Lumajang atau berapa kali mungkin baru bisa mandi kalau Lumajang gitu. Saya kan bersama mungkin mandi. Ini bagus. Ada dinginnya sana kan beda. Kalau dinginnya sini kan rada subuh, maksudnya dinginnya tuh saya orang keringet lembab. Tapi kalau dinginnya sana kan kering. Adem tapi garing, yang betul mobil, borongan garing. Bisa saja. Makanya berbanyak minum, kalau sudah kondisi begitu itu nanti menyerap tubuhnya malah. Jadi saat itu memang betul-betul nggak bisa menentukan waktu subuh tanpa subuh. Kadang-kadang biar enak sebelum itu waktu subuh adzan, sebelum waktunya adzan dulu. Jangan waktunya tak tahu, tak terjadi. Mungkin dijelaskan di Bukhari itu apa? Bigolas itu apa? Repet-repet. Kayak orang mengartikan repet-repet itu sulit menjelaskannya. Repet-repet dia. Jadi awal masuk waktu subuh itu seandainya
dunianya tanpa ada jam, tanpa HP, tanpa lampu, dia mau bodoh bisa mengetahui apa-apa. Ya alhamdulillah kita kagak harus sekarang. Kalau zaman dulu ya nggak bisa bayangkan. Harus udah sholat, itu kan waktunya ya. Pengen sholat itu. Akhirnya inna adzan Bilal alladzi yataqaddam subuh qabla qalil. Akhirnya adzan Bilal itu mestinya adzan malam. Tapi menjelang subuh pun adzan Bilal. Tapi menjelang subuh adzan. Dia dalam rangka itu mengantisipasi. Untuk mengantisipasi. Karena untuk tepat persis sulit banget. Nah kita kan sakit ya kalau kita apalagi dengan pisau harus pas. Karena kemarin pas ikut tadi panitia pelatihan hisab itu di pimpinan dalam Muhammadiyah, saya kan dapat aplikasi di laptop yang hisab, diklik nanti untuk membuat jadwal imsakia itu bisa di-print langsung. Nanti bisa dulu, nanti DPL-nya berapa, ketinggiannya sedang jadi posisinya berapa derajat, ketinggiannya berapa, nanti berapa, posisinya dulu dicek dulu kan, jadi berapa. Nanti baru setelah dicek sudah langsung diklik, langsung keluar jadwalnya. Subuh masuk subuh jam berapa, dulu jam berapa, asar jam berapa, maghrib isya subuh jam berapa, ada semua, tinggal print out. Dan itu disepakati kita dulu nanti seperti itu. Saya punya, kalau minta uang, kalau nggak tahu bisa nggak di copy. Kemudian para jamaah, hadis fihi idraj. Dalam hadis ini ada idraj itu memasukkan, terselip lafaz wa kana rajulun ila akhiri. Tadi kan wa kana rajulun a'ma, itu penjelasan, itu bukan hadis. Jadi kalau hadis cuma sampai ada Yunadiya ibnu Ummi Maktum itekun omalu. Kemudian wa kana rajulun a'ma la yunadi, ini bukan hadis nama. Makanya termasuk idraj. Bukhari mengatakan memang Ibnu Hajar mengatakan itu termasuk ada sisipan terselip. Min kalam siapa yang ngomong begini? Ternyata kata Ibnu Hajar dan para ulama, ternyata ini adalah kila, ada yang mengatakan min kalam Ibnu Umar. Oh, ternyata itu ucapannya ya Abdullah Ibnu Umar. Bukan dari hadis, bukan dari hadis. Ada lagi yang mengatakan min kalam Juhri, itu ucapannya Imam Az-Zuhri. Ada yang mengatakan Az-Zuhri, ada yang mengatakan Abdullah ibnu Umar. Kemudian terakhir, sesungguhnya Bilal lagi ada Bilal itu adzan malam, dan ini menunjukkan bahwasannya caranya dan kebiasaannya dan itu dilakukan terus-menerus adzan malam dari dawang terus adzan malam adzan malam. Dan kita dulu Al-Fatah dulu kita sempat lama nih adzan malam itu lumayan paling baru saat itu mulai tahun 2000 tahun 93, 94, 95, 96, 97 itu adzan malam biasa. Kemudian dalam mereka hilang lagi. Kemudian ada subuh qabla waqt munasib. Ada lianna nabi khadim. Jadi kan memang cocok pas ada sebelum malam. Kenapa dalam
sebelum subuh. Tujuannya membangunkan orang dia bangun untuk sholat. Dan ini menunjukkan bahwasanya sahnya amal cuma di khabaril wahid, walaupun hanya mendapatkan kabar dari satu orang pun maka boleh beramal seperti itu. Permasalahan ini. Oleh karena itu para jamaah Allah SWT mungkin itu sedikit yang bisa dengar, mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita, semakin cinta dan nanti